Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dibakar massa. Aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada orang asli Papua. Kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu membendung kemarahan massa. Sebelum membakar kantor BKSDM, massa juga melakukan pengerusakan kantor DPRD Mapi dan fasilitas taman serta videotron yang berdekatan. Aksi anarkis dipicu kekecewaan massa pelamar CPNS atas hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada putra-putri asli Kabupaten Mapi. Keributan di sini karena kekecewaan dari saudara-saudara. Seandainya dari PKPLA ini mereka tetapkan nilai standar antara ijazah SMA dan sarjana, itu saudara-saudara ini mereka bisa mengerti. Sarjana-sarjana yang ada dalam kota itu tidak dimiliki oleh orang asli Mapi. Orang luar ya? Papua. Yang dimiliki itu hanya dari orang luar. Itu masalahnya. Dalam aksi ini, massa juga meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab sebab hasil seleksi CPNS merugikan orang asli Papua. Massa pun akan kembali turun ke jalan dan melakukan pembakaran jika tidak dapat bertemu dengan Bupati dan menjelaskan secara transparan. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat membacok tetangganya sendiri gara-gara pohon pisang miliknya sering hilang dicuri. Korban menderita luka parah di kaki dan kepala. Seorang kakek berinisial S, usia 73 tahun, warga Desa Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat melukai tetangganya sendiri gara-gara pohon pisang miliknya sering dicuri. Berawal sang kakek S mengecek kondisi lahan miliknya yang ditanam pohon pisang. Namun kerap sekali pohon miliknya raib. Di waktu yang sama terdapat M, usia 43 tahun yang juga tetangganya sendiri kepergok aksi korban saat menebangi tanaman pisang miliknya. Seketika dalam kondisi emosi, S melukai korban dengan benda tajam. Mendapati laporan dari masyarakat, Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menerjunkan petugas untuk mengejar dan meringkus pelaku. Pelaku dapat diamankan petugas tak lama setelah kejadian. Korban ini diketahui oleh tersangka atau pelaku bahwa sering mengambil pohon pisang dari milik pelaku. Kemudian pada saat hari kejadian, bahwa pelaku mendapati korban sedang mengambil pohon pisang tersebut, sehingga daripada itu pelaku langsung melakukan pembacokan kepada korban sebanyak 2 kali, satu di kepala, satu di kaki. Beruntung korban hanya mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebelah kanan, sedangkan untuk tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Buron selama sepekan, pembunuh wanita karyawan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Tidak hanya dibunuh, korban juga dirampok dan diperkosa. Agi 23 tahun dibekuk tim Resmob Polda Sulawesi Selatan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Agi buron selama sepekan setelah membunuh wanita karyawan perusahaan nikel yang jasadnya dibuang di jurang kawasan Gunung Kayulangi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tidak hanya membunuh, tapi juga mengambil barang berharga serta memperkosa korban. Peristiwa itu terjadi saat korban menumpang angkot yang dikendarai pelaku dalam perjalanan ke Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku berdalih terusik dengan pakaian yang dikenakan korban hingga timbul hasrat untuk mencelakai korban.
lari keluar mobil dan terduduk di aspal. Pelaku mendekati korban sehingga saat itu juga meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Sebelumnya, jasad korban ditemukan warga di pinggir jalan Trans Sulawesi, Poros Selatan dan Tengah pada Rabu 13 November. Keluarga korban sempat melakukan pencarian karena hilang kontak saat korban dalam perjalanan ke Morowali dengan menumpang sebuah angkot. Dari Makassar dan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan dan Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang yang viral di media sosial. Saksi mata menyebut pengeroyokan terjadi setelah pengemudi taksi online membunyikan klakson ke mobil pelaku. Tim Opsnal Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Pelaku berinisial CM dan J ditangkap di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tanpa banyak perlawanan. Selanjutnya kedua pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut saksi, peristiwa pengeroyokan ini berawal saat pengemudi taksi online yang disewanya mengklakson mobil para pelaku yang tepat di depannya sebanyak 1 kali. Diduga tak terima, pelaku langsung memotong lajur kendaraan korban. Sebelum terjadi pengeroyokan, korban dan saksi mata sempat membuka kaca untuk meminta maaf, namun para pelaku tetap mengeroyok korban hingga korban mengalami lebam dan mobilnya mengalami kerusakan. Mau dipepet kanan kiri, jadi jalannya zigzag gitu. Akhirnya ngambil jalur kanan. Nah, dari jalur kanan dipotong gitu. Setelah itu pelaku turun apa gimana Kak? Pelakunya turun, padahal kan udah buka kaca minta maaf nih walaupun nggak salah ya gitu. Ya udah gitu, akhirnya jadi ada baku hantam gitu sih. Sebelumnya aksi pengeroyokan pengemudi taksi online di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kerusakan terhadap mobil hingga berujung melapor ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi menangkap bos judi online terbesar di kota Batam, Kepulauan Riau yang diduga memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Pelaku meraup keuntungan puluhan juta rupiah dalam 1 malam. Tim Jatanras Satreskrim Polresta Barelang, Ciduk AF, warga Lubuk Baja di kawasan Pelita, Batam, Kepulauan Riau. Ia ditangkap atas dugaan keterlibatannya atas situs judi online yang sudah cukup lama beredar di Kepulauan Riau dan merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan terhadap pelaku bermula dari adanya laporan masyarakat terkait permainan judi online di kota Batam. Dari hasil penyelidikan, polisi mengantongi nama pelaku selaku bandar sekaligus penyebar situs judi online. Dalam aksinya, modus pelaku dengan mengirim link situs melalui grup aplikasi percakapan. Pelaku mendapat keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah dari setiap kekalahan para pemain. Diketahui dalam 1 hari, ribuan warga Batam bermain judi online. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek Slot, game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan. Sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek Slot, game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selanjutnya pelaku dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yusti Yanosa, iNews melaporkan. 4 wanita parubaya asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Mereka merupakan komplotan pencuri yang beraksi di beberapa mal di Palembang dengan berpura-pura sebagai konsumen yang sedang hamil. 4 perempuan parubaya ini hanya bisa tertunduk setelah dirinya ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang atas kasus pencurian di beberapa mal di kota Palembang. Keempatnya merupakan warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Modus pelaku jalan-jalan di mal dan berpura-pura sebagai konsumen. Jika situasi sepi, langsung memasukkan barang curiannya ke dalam pakaian yang dikenakan, seakan-akan pelaku dalam kondisi hamil.
Keempatnya memiliki peran masing-masing. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti pakaian hasil kejahatan para pelaku. Dan menginap di salah satu hotel di Kota Palembang. Keempat orang itu telah merencanakan aksi pencuriannya, khususnya dengan memanfaatkan situasi yang sepi di pusat perbelanjaan, kemudian dengan modusnya memasukkan hasil curiannya itu di dalam tubuhnya, sehingga terkesan dalam kondisi mengandung atau hamil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman 5 tahun penjara.